Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe, terus dinyalain loncengnya, dan juga di like kalau misalkan suka. Mantap, terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal coba sedikit bahas tentang beberapa pertanyaan yang udah kalian sampaikan melalui Instagram dari Koloni Sugar Glider. Dan pada kesempatan kali ini aku bakal coba menjawab semua kegelisahan serta pertanyaan yang kalian sampaikan dan kalian luapkan melalui question box yang ada di Instagram Story yang saat itu udah aku buat. Jadi langsung aja tanpa terlalu banyak bacot, kita bahas satu per satu. Oke, kita langsung baca. Oke, perkenalan kali ini kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama dari Sugar Glider Le. Dia bertanya, umur berapa Joy bisa dimainin? Umur berapa Joy bisa dimainin? Oke, kalau misalkan ditanya Joy itu bisa dimainin sejak kapan? Tergantung ya. Kalau misalkan kita breeding sendiri Sugar Glider, kita punya indukan kita beranak, kapan sih bisa kita mainin? Baiknya itu sedini mungkin sebenarnya. Tapi kita lihat kondisi dari indukan Sugar Glider yang kita punya. Saat Sugar Glider indukan yang kita punya ini benar-benar bonding sama kita, benar-benar jinak, emang udah biasa kita handle, itu dari dia belum tumbuh bulu pun kita coba pegang-pegang, baru dari selesai OOP itu udah boleh kita handle teman-teman, udah boleh kita pegang-pegang, biar juga mereka lebih mudah dan lebih cepat jinaknya. Tapi saat kondisinya Sugar Glider indukannya ini jarang kita handle, kemudian kondisinya agak galak dan lain sebagainya, waktu paling baik dan paling tepat untuk kita mulai handle itu saat ia sudah bisa lepas sapih, yakni sekitar 1 bulan ke atas, itu baru udah boleh mulai kita handle secara masif, biar mereka lebih cepat jinak, lebih cepat nurut, dan lebih cepat juga deket sama kita sebagai ownernya, kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni dari Arianda Ambim 13. Pertanyaannya adalah, SG makannya banyak nggak? Sedikit. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Amisca Ramadhani. Ya, namanya agak sulit disebut ya. Pertanyaannya adalah, umur 1,5 bulan udah boleh dilepas dari induknya? Tentu saja boleh, karena 1,5 bulan adalah waktu paling pas buat kita ngelepas dari induknya. Kemudian juga kalau misalkan kita mau jual atau misalkan mau kita pindah adopter, itu adalah waktu yang paling pas dan paling tepat. Jawabannya adalah boleh. Lanjut dari Zaizen 9029. Vitamin atau protein selain ulat Hongkong sama jangkrik pakai apa ya? Kalau misalkan kita ngomongin masalah vitamin dan protein untuk Sugar Glider, itu sebenarnya variannya banyak banget. Selain ulat Hongkong dan jangkrik, kita juga bisa pakai contohnya kayak kecoa Madagaskar, kecoa dubia, atau misalkan yang umum atau sering kita temui, kita bisa pakai telur burung puyuh, bisa pakai juga telur ayam negeri atau telur ayam kampung, atau misalkan ayam rebus. Kalian bisa berikan kepada Sugar Glider kalian untuk pemenuhan protein. Nah, sedangkan untuk vitamin sendiri, tentunya vitamin banyak yang kita dapetin tuh dari buah-buahan ya. Jadi banyak varian buah yang bisa diberikan kepada Sugar Glider seperti apel, pir, kemudian juga melon, semangka, pepaya, mangga, dan lain sebagainya. Yang terpenting itu sebisa mungkin kita hindari pemberian buah-buah yang bersifat asam ya teman-teman. Karena sifat asam pada buah itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan pada Sugar Glider kita. Misalkan kayak pemberian jeruk itu kan ada yang manis ada yang asam ya. Riskan ya, khawatirnya jeruk yang kita berikan itu asam, jadi cukup berbahaya pada pencernaan Sugar Glider kita, lebih baik dihindari. Kayak gitu kurang lebih ya Zaizen ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Romi Pev Lizar. Oke, pertanyaannya adalah, Joy-nya nggak dipisahkan dari induknya sampai dewasa, kira-kira indukan Joy mau hamil lagi nggak bang? Nah, saat si Joy ini kita pelihara dari kecil dan nggak pernah kita lepasin dari koloni atau indukannya itu, apakah indukan bakal hamil lagi? Tentu saja indukan tetap bisa hamil lagi, karena sejatinya Sugar Glider itu kan emang hewan yang berkoloni ya. Jadi memang dia tuh hidupnya bersama-sama dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan tantenya, dengan omnya, dan lain sebagainya. Jadi sangat memungkinkan dan jawabannya bisa untuk tetap bereproduksi. Lanjut dari Hainggar. Pertanyaannya, berapa hari baru pisah sama induk? Gak sabar ajak main soalnya.
berapa hari lepas dari induk. Kalau untuk di handle sendiri seperti yang awal aku udah pernah tadi jelasin, bahwa kita udah boleh handle sejak awal, dari bahkan dari bulunya tuh belum muncul ya. Cuman kalau misalkan ditanya mau dipisahinnya kapan, waktu dipisahin terbaik itu tentu saat dia udah bisa makan sendiri. Itu biasanya di atas 1 bulan dia udah baru mulai belajar makan, dan 1,5 bulan itu udah bener-bener siap buat dipisahin dan udah oke banget buat full lepas dari indukannya kayak gitu. Next, dari Retno.umikinan, kalau Joy yang masih betah dan anteng di pouchnya gak apa-apa gitu ya, padahal udah 1 bulan lebih usianya. Nah, kalau misalkan ditanya dia anteng di pouch, mungkin Retno ini sering mantengin sugar glidernya di siang hari. Jadi emang sugar glider itu mau dia masih Joy, mau dia indukan, dia emang suka anteng di pouch kalau siang hari karena kerjanya tidur gitu. Kalau misalkan ditanya nggak apa-apa nggak, selagi dia masih tetap makan, kemudian dia masih tetap terlihat segar, itu nggak masalah. Nggak ada yang salah dari anteng di pouch, karena manusia pun sama, karena ada yang malas-malesan, ada yang juga yang aktif dalam beraktivitas kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Tamzis_Powell. SG saya 1 minggu yang lalu kepantau Kim Poi Min, tapi sekarang kok malah nggak mau tidur bareng ya. Sebenarnya nggak ada yang aneh ya kalau buat hal tersebut. Mungkin aja kebetulan lagi nggak tidur bareng, si betinanya lagi di mana, jantannya lagi di mana. Tapi biasanya sering juga terjadi bahwa si sugar glider betina ini memisahkan diri dari jantan karena sedang menuju proses melahirkan. Jadi kan sugar glider itu dia hamilnya cuma sebentar ya, cuma belasan sampai 20 hari doang hamilnya. Kemudian si anaknya ini merangkak ke kantung induknya. Nah, biasanya pada proses itu si induk ini kan sambil ngejilatin si Joy-nya ini, dalam artian ngebantuin si anakannya ini masuk ke dalam kantung. Nah, boleh jadi si induk betina memisahkan diri karena sedang menuju fase tersebut, menuju fase anaknya ini mau lahir, mau menuju kantung. Itu mungkin terjadi kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan Dela Kencana Lutfi. Bang, SG Joy kalau kita baru adopt terus udah nyampe rumah, langkah pertama kita ngapain aja? Langkah pertama yang harus kalian lakuin yakni coba biarkan si Joy ini di dalam kandang kurang lebih 1 hari. Diemin biar dia tahu lingkungan sekitar seperti ini. Yang pasti kalian tetap kasih makan, dan juga boleh sesekali kalian kasih makan dengan cara hand feeding menggunakan jari biar dia jilat-jilat. Dalam artian biarkan dia penetrasi, biarkan dia menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Itu sih langkah pertama yang baik buat kamu lakuin. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Fauzi 26. Ahmad Fauzi 26 ini bertanya, maaf melenceng pertanyaannya. Mau nanya dong, kalau lagi IP apa boleh dibersihin? Kalau misalkan sugar glider lagi IP atau in pouch atau anaknya itu lagi ada di dalam kantung, boleh nggak sih dibersihin? Kalau dibilang bersihin boleh atau enggak, tentunya boleh banget. Tapi bersihin yang seperti apa yang harus kita perhatikan. Kalau misalkan dengan cara dimandiin, itu jangan sih, bener-bener nggak recommended. Kenapa? Karena banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau misalkan kamu mandiin sugar glider yang lagi IP, khawatirnya airnya masuk ke dalam kantung, nanti anaknya malah mati, kemudian SG-nya stres segala macem. Treatment terbaik untuk sugar glider yang lagi in pouch itu berikan asupan nutrisi yang berlebih dan nggak perlu terlalu banyak dihandle. Itu saran aku sih kayak gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak dihandle, bahkan potong kuku pun rasanya nggak perlu kalau buat sugar glider yang IP. Biarin aja dia di kandang ngurus anaknya dan berikan nutrisi yang berlebih, baik itu protein dan vitamin kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan dari M. Rifai 927. Pertanyaannya, Bang, Joy baru buka mata boleh dipegang nggak? Jawabannya boleh kalau indukannya jinak. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah pingpong_desu ya itulah Bang. Pertanyaannya, aku ada sugar glider 1 tahun dan SG 2 bulan. Nah, kenapa si Joy ini suka jilat-jilat atau nemplok sama SG yang 1 tahun? Kadang ada bunyi ces. Biasanya sugar glider yang masih Joy ini dia mempunyai kebiasaan yang masih terbawa waktu zaman sama induknya. Kenapa dia suka nemplok? Karena sugar glider ini waktu masih Joy hobinya itu nangkring di indukannya. Jadi suka pegangan di indukannya, itu umum banget yang biasa dilakuin sama sugar glider Joy. Nah, kenapa dia ngelakuin hal tersebut? Karena memang dia itu masih nganggep itu tuh induknya gitu. Jadi itu umum banget dan wajar mereka lakukan. Dan kenapa dia bunyi ces? Itu biasanya bunyi dari Joy yang biasa dilakuin. Ya gitulah pokoknya suaranya yang biasa dilakuin untuk memanggil induknya atau untuk minta ya buat manggil induknya lah pokoknya kayak gitu.
Dan pertanyaan selanjutnya dari Marshall IG20, bau gak sih? Kalau dibersihin sih bakal wangi ya, kalau enggak ya bakal bau. Terlebih di sini konteksnya adalah yang penting kita rajin bersihin tatakan kandang bawah sugar glider gitu ya. Kalau misalkan kalian gak mau bau, atau kalian bisa pakai serabut kayu, atau kalian bisa pakai pasir zeoloid buat alasnya, kalian juga bisa pakai koran dan lain sebagainya. Kurang lebih kalau masalah bau atau enggak balik lagi kepada kita ya, sebagai breeder atau sebagai pemelihara. Kalau misalkan kita benar, kita sering bersihin ya nggak akan bau. Cuman kalau kita jarang bersihin dan ala kadar ya pasti bau kayak gitu. Kurang lebih buat question and answer pada kesempatan kali ini cukup segitu dulu pertanyaan yang kita jawab. Nanti mungkin next time kita bakal coba buka Q&A lagi buat teman-teman yang pengen bertanya dan kita bahas secara mendetail pertanyaannya, bisa langsung tanyain di Koloni Sugar Glider teman-teman di Instagram. Ya kurang lebih kayak gitu aja beberapa serpihan ilmu yang bisa aku bagiin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada jawaban-jawaban yang masih ambigu atau kurang jelas atau berkebalikan pendapat kalian, bisa kalian sampaikan di kolom komentar biar kita berdiskusi bersama. Sekian dari aku Yowat, salam sejahtera untuk Sugar Glider Indonesia. Boom.